the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. What else you got? I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, kita kembali lagi beribadah di sekolah minggu GKKI Kesot Medan Baru. Nah ibadah kita masih tetap di rumah, tapi adik-adik harus tetap semangat mengikutinya dari awal sampai akhir. Kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah serang, alam semesta mengayomi padam, semuanya menganggap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Balik langit dan bumi. Amin. Sebab begini firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan tempat dombaku, dan dengan sesungguhnya akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitu juga lah aku akan mencari domba-dombaku. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tidak bermula dan tidak berakhir, Engkau telah menjanjikan dengan perantaraan anak Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau akan memberikan kepada kami keampunan dosa, kebenaran dan hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan berikanlah itu kepada kami, kiranya Engkau membangunkan dan membimbing hati dan pikiran kami dengan Roh yang kudus, agar kami mencari pertolongan daripadamu pada waktu kami mengalami percobaan. Teguhkanlah hati kami, agar kami percaya pada firman-Mu dan janji-Mu, agar kami beroleh hidup yang kekal dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah kita dengan bernyanyi lagu Kau Temanku, Ku Temanmu, kita seperti roti dan mentega. Nah kakak undang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri, ikuti gerakan dari kakak dan abangnya. Kau
ini. Hafalan minggu ini diambil dari Amsal 2 ayat 20. Sekali lagi, Amsal 2 ayat 20. Yuk kita ucapkan sama-sama ya. Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Nah, terima kasih kakak ucapkan kepada adik-adik sekolah minggu yang telah mengirimkan video ayat hafalan. Nah, untuk video ayat hafalan minggu depan diambil dari Amsal 1 ayat 5. Sekali lagi kakak ulangi, Amsal 1 ayat 5. Nah, tetap kakak ingatin adik-adiknya untuk mengirimkan video ayat hafalannya paling lama Kamis malam. Yo, adik-adik di rumah mulai disiplin ya, ngirimkan ayat hafalannya paling lama Kamis malam. Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Selamat hari Minggu, Kak. Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Terima kasih, Kak. Ayat hafalan Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Terima kasih, Kak. Shalom. Ayat hafalan Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Makasih. Ayat hafalan Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhkanlah jalan orang yang baik dan peliharalah jalan-jalan orang yang benar. Terima kasih. Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Terima kasih. Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Terima kasih. Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Ayat hafalan Amsal 2 ayat 20. Sebab tempuhkanlah jalan orang baik dan tempuhkanlah jalan orang benar. Terima kasih. Ayat hafalan Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Terima kasih. Amin. Ayat hafalan Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Amin. Terima kasih. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, tetap seperti tadi, kakak undang adik-adik di rumah untuk berdiri, ikuti gerakan dari kami semuanya.
Nah, adik-adik, untuk firman Tuhan kali ini dibawakan oleh Kak Irma. Nah, Kak Irma punya alat peraga untuk adik-adik semua. Alat peraganya ada beberapa jenis alat tulis. Pertama, karton manila. Kedua, pensil warna. Ketiga, kertas HPS untuk menggambar. Keempat itu double tip. Nah, jadi ada 4 yang harus adik-adik sediakan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Apa tadi? Kakak ulangi ya. Pertama, karton manila. Kedua, pensil warna. Ketiga, double tip. Dan keempat itu adalah kertas HPS. Yuk, kita dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Irma. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini Kak Irma akan membawa firman untuk hari tanggal 27 ya adik-adik ya. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Ikutin Kak Irma ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau di dalam hati kami. Kami juga telah memuji nama-Mu. Kiranya itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Baik, hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Yohanes. Adik-adik sudah buka Alkitabnya belum? Kalau belum, ayo cepat diambil, kakak hitung ya. 1, 2, 3, ayo duduk bagus. Buka Alkitabnya. Nah, kitabnya diambil dari kitab Yohanes. Tahu nggak kitab Yohanes ada di perjanjian apa? Benar, perjanjian baru. Kitab Yohanes itu ada setelah kitab apa ya? Kalau nggak tahu kita nyanyi ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pinter. Jadi kitab Yohanes itu setelah kitab Lukas. Kita buka sama-sama ya. Baik. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengetahui hal-hal itu?" Demikian pembacaannya adik-adik. Adik-adik, pernahkah adik-adik melihat ibu yang sedang hamil? Atau yang ada adik bayi di dalam perut mamanya? Bagaimana kamu tahu bahwa mamanya sedang ada adik di dalam perutnya? Iya benar, perutnya. Kenapa dengan perutnya? Perutnya lama-lama menjadi besar. Kenapa? Karena ada adik bayi di dalam perutnya. Adik bayinya itu dari kecil, jadi besar, dan jadi besar. Sehingga perut mamanya juga ikut menjadi besar. Menurut adik-adik, kamu kan sekarang sudah besar nih. Menurut adik-adik, sekarang adik-adik bisa kembali gak ke perut mamanya?
Apakah kamu terlalu besar sekarang? Iya, kita sudah terlalu besar untuk bisa kembali ke perut mama kita. Udah nggak cukup. Pertanyaan ini kelihatannya agak lucu ya. Tetapi ada seorang pemimpin Yahudi yang bertanya kepada Yesus tentang hal ini, tentang lahir kembali. Namanya Nikodemus. 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 Ingat ya adik-adik? Dan dia sangat bingung tentang arti lahir kembali. Kalau adik-adik pernah nggak dengar kata lahir kembali? Pernah? Nah, lahir baru Kristen atau lahir sebagai orang percaya? Nah, Nikodemus belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dan Yesus mengatakan padanya, dia harus lahir kembali untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Tapi Nikodemus pikir itu gak mungkin. Bagaimana mungkin aku yang sudah tua kembali ke perut ibuku? Tapi menurut kamu, apakah Tuhan Yesus ingin Nikodemus kembali ke perut mamanya? Apakah Tuhan bilang, Nikodemus, kamu lahir kembali, kamu kembali ke perut mamamu? Tentu saja tidak, ya. Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa ada dua jenis tentang lahir. Yang pertama, kita lahir secara daging. Ya. Ketika kita keluar dari perut mama kita, itu namanya lahir daging. Nah, itu kita bisa saksikan. Coba pegang tangan kamu, pegang dulu. Nah, lihat tangan kamu. Bisa lihat tangannya? Bisa, ini adalah daging. Coba pegang, rasakan. Ini adalah daging. Apa saja yang daging? Ada tangan, ada telinga, ada pipi, ada hidung. Itu semuanya daging. Ketika kamu lahir secara daging, bisakah kamu berbicara? Belum. Bisakah kamu jalan? Belum. Bisa lari nggak? Nggak bisa. Tapi jangan khawatir, ada mama dan papa yang akan mengajari kamu. Nah, ketika kamu lahir, kamu itu taunya apa? Cuma nangis, oe, oe. Mau lapar, nangis. Minum, nangis. Pipis, nangis. Tapi siapa yang ngurus kamu? Ada mama. Nah, ketika kamu menjadi besar, lebih besar lagi, mama mengajari kamu apa? Mengajari kamu berjalan, mengajari kamu berbicara, mengajari kamu membaca, dan melempar bola, dan sebagainya. Nah, sekarang adalah bagian yang tidak dimengerti oleh Nikodemus, yaitu lahir kembali. Ini namanya lahir dalam roh. Kalau tadi lahir dari perut mama itu namanya lahir dalam daging. Nah, sedangkan lahir yang kedua itu adalah lahir dalam roh. Ayo adik-adik, coba pegang rohmu. Bisa nggak kamu pegang? Buat di sini, bisa nggak? Coba lihat dulu, ada nggak rohnya? Ada nggak? Nggak ada, tapi kita punya roh. Nah, roh kita adalah bagian dari kita yang tidak dapat kita lihat, tapi dia ada. Seperti tadi angin bertiup. Angin kamu bisa lihat gak? Angin, ada gak? Gak ada. Tapi kamu bisa rasa? Bisa. Kita jadi rasa segar ya. Tidak panas lagi karena ada angin. Seperti itu adik-adik. Nah, sama juga dengan roh. Kita tidak dapat melihat, tapi kita bisa merasakannya. Nah, lahir dari roh dapat terjadi kapan saja. Meskipun sudah nenek-nenek tua, ataupun ketika kamu masih kecil seperti ini, atau kamu udah SMA, SMP, bisa terjadi kapan saja. Nah, meskipun sudah tua tadi, bagaimana caranya Kak Irma? Udah tua masa lahir kembali? Kita kan lahir dalam roh, bukan dalam daging. Ya. Nah, apa syaratnya? Syaratnya hanya satu. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima anugerah dan hidup dan karunia dari hidup yang kekal. Dan seperti bayi tadi yang punya orang tua yang mengurusnya ketika dia masih kecil, ya, lahir roh juga kita punya orang tua yang akan mengajari kita.
Bagaimana itu caranya? Caranya akan ada Tuhan atau Roh Kudus yang akan menemani kita, yang akan menjaga kita sampai kita menjadi dewasa dalam roh. Nah, kita dapat lahir 2 kali dan keduanya itu sangat penting. Yang pertama, kita lahir secara daging. Itu ketika kamu lahir dari perut mama kamu. Yang kedua, kita lahir secara roh. Kita lahir secara roh ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Nah, sekarang Kak Irma mau tanya, adik-adik mau lahir kembali? Lahir apa yang kedua tadi yang Kakak Irma bilang? Lahir sebagai dalam roh. Ya, bagus. Nah, lahir dalam roh bisa juga disebut dengan lahir baru. Dan hal yang terbaik tentang lahir baru adalah kamu akan mempunyai saudara-saudara dalam Tuhan. Semua yang lahir baru menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita adalah bagian dari kerajaan keluarga Allah. Nah, adik-adik sudah mengerti kan tentang lahir secara daging dan lahir secara roh? Baik, sekarang kita akan buat aktivitas ya, biar adik-adik bisa lebih mengerti. Adik-adik, kita akan buat satu kegiatan bersama ya. Kak Irma di sini akan menemani kalian membuat satu kegiatan. Seperti yang dikatakan Kak Yanti tadi, adik-adik harus menyediakan apa? Satu karton manila. Seperti ini adik-adik ya, satu karton manila. Lalu ada kertas putih, kemudian ada pensil warna. Kemudian kamu juga harus membawa satu pensil dan penghapus serta lem, atau boleh juga kita bawa double tape seperti ini. Nah, adik-adik, kamu boleh menggambar 5 orang ya, 5 orang dengan warna rambut yang berbeda, warna kulit yang berbeda, dan juga boleh kamu gambar laki-laki dan perempuan ya. Warna kulitnya beda, warna rambutnya beda, warna matanya juga boleh beda. Boleh yang rambut panjang, boleh rambut pendek, boleh keriting, boleh lurus, kamu boleh gambar. Oke, Kak Irma sudah gambar nih, ini dia. Ini kan ada 1, nah ini 2, kemudian ini ada 3 dan 4. Kak Irma ada gambar 4. Kamu boleh gambar sampai 5. Lalu kamu gunting ya, gambar orang-orang tadi. Nih, digunting. Nah, contohnya ini nih. Kak Irma sekarang gunting. Kalau belum pintar pegang gunting, minta mamanya yang nemani ya. Lihat nih, kita gunting sama-sama ya adik-adik. Tadi adik-adik kan sudah warnai. Ini anak laki-laki yang kakak buat ya. Rambutnya keriting, kulitnya coklat, dia pakai baju kuning merah. Kita gunting seperti ini. Ups. Nah, lalu kita tempel ya adik-adik di kartonnya. Kalau kamu nggak punya double tape seperti ini, kamu boleh bawa lem ya adik-adik ya. Oh ya, kita ada lem juga. Boleh lem seperti ini ya. Nah, kita lem ya adik-adik. Nih, mau lem seperti ini. Nah, lihat, punya Kak Irma sudah selesai. Punya adik-adik sudah selesai belum? Nah, ini adalah gambar anak-anak yang telah lahir kembali, yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat, yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik mau nggak ikut sama mereka? Mereka ini disebut keluarga kerajaan Allah. Jadi setiap anak-anak yang sudah lahir kembali, setiap orang, mau orang tua, anak-anak, orang muda, kalau sudah menerima Yesus, itu namanya sudah lahir kembali. Sekarang Kak Irma bertanya, kamu percaya nggak sama Tuhan Yesus? Percaya, berarti kamu sudah lahir baru. Berarti kamu sudah menjadi anak-anak Allah. Sudah menjadi seperti mereka, penghuni kerajaan Allah. Kiranya firman yang telah kita baca hari ini dan kita dengarkan hari ini bisa
menjadi pegangan kamu sebagai anak-anak Tuhan yang telah lahir baru. Baik, kita akan menutup firman Tuhan dengan doa. Ayo kita lipat tangan. Lipat tangannya, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Ikutin Kak Irma ya. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajarlah kami untuk dapat mempercayai dan mengimani Engkau sebagai Tuhan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu, penghuni kerajaan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam hari-hari ke depan. Jauhkan kami dari bahaya COVID dan penyakit yang lainnya. Sertai orang tua kami, guru-guru kami, guru sekolah minggu, teman-teman kami. Jagai mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi Satukanlah Hati Kami. Firman Tuhan untuk mengadakan persembahan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan tertulis dalam kitab Mazmur 119 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita serahkan segala kepada Tuhan kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Saya persembahkan di sini sebagai dari keberian kepada kami, sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga memberi kepadamu, kasihanlah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi baik harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan gereja-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu itu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepada-Mu di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu.